Jiwa-jiwa yang terpilih tidak selalu disambut dengan kemegahan, tidak pula diberi pertanda dalam bentuk cahaya terang yang menyilaukan. Seringkali ujian paling besar datang dalam wujud paling kecil. Tak disadari, tak diumumkan, bahkan mungkin terasa sepele. Dan malam ini, jika kamu membuka hati, jika kamu mengizinkan dirimu untuk mendengar dengan lebih dalam, maka kamu akan tahu bahwa pesan ini sedang ditujukan kepadamu. Karena besok pagi, semesta tidak sedang merancang hari yang biasa-biasa saja untukmu. Tidak, besok pagi akan ada energi tak kasat mata yang menyusup ke dalam tubuhmu. Ia akan datang dalam bentuk kantuk luar biasa yang sulit dijelaskan. Tubuhmu akan terasa berat, matamu ingin tertutup, dan bisikan halus akan berkata, "Tidurlah lagi sebentar saja, tidak apa-apa." Namun justru disitulah rahasianya tersembunyi. Karena kantuk itu bukan kantuk biasa. Ia adalah tirai tipis dari ujian spiritual, gerbang samar yang memisahkan antara mereka yang masih tertidur dalam hidupnya dan mereka yang sudah siap terjaga sepenuhnya. Jiwa yang terpilih akan memahami bahwa saat dunia meminta kita untuk tidur, semesta sedang mencari satu jiwa yang justru memilih untuk bangun. Bukan hanya bangun dari tidur, tapi bangun dari keterlambatan hidup, dari keraguan, dari keinginan untuk menunda-nunda. Jika kamu bisa berdiri besok pagi di saat kantuk menggoda, itu artinya kamu telah diakui oleh langit sebagai seseorang yang pantas menerima pesan-pesan penting. Kamu telah lulus dari ujian kesadaran yang tersembunyi, dan jalan hidupmu akan berubah perlahan tapi pasti. Namun jika kamu tertidur dan membiarkan waktu itu lewat begitu saja, kamu mungkin tidak akan pernah tahu bahwa di saat itu ada gelombang keberuntungan yang hendak mengunjungimu. Ada kebetulan ilahi yang tertunda hanya karena kamu tidak membuka matamu. Ingatlah, yang menentukan arah hidup bukan hanya keputusan besar, tapi keputusan kecil di waktu-waktu yang dianggap tidak penting oleh orang kebanyakan. Dan besok pagi adalah waktu yang sangat sakral bagi jiwa yang sudah dipilih untuk naik kelas. Jika kamu merasa hatimu bergetar, jika dadamu terasa hangat, atau matamu tiba-tiba basah saat mendengar ini, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah kode alam semesta bahwa kamu sedang dipanggil. Kamu diminta untuk terjaga dan bersiap. Jangan anggap enteng pesan ini. Jangan abaikan hanya karena ia datang dalam bentuk kata-kata. Karena kalimat ini bukan sekadar susunan huruf. Mereka adalah bisikan takdir yang menyamar. Dan sebelum kamu lanjut menyerap bagian demi bagian dari pesan sakral ini, aku ingin kamu lakukan satu hal sebagai bentuk kesanggupan dan kesiapanmu. Tekan tombol suka, langganan, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap pesan berikutnya bisa sampai padamu di waktu yang tepat. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar 77. Itu adalah sinyal kuat untuk langit bahwa kamu tidak menolak pesan ini, bahwa kamu siap menerima dan menjalaninya sepenuh jiwa. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah getaran yang akan memanggil lebih banyak kekuatan ke dalam hidupmu. Karena ingatlah, kamu bukan sedang mendengarkan ini secara kebetulan. Kamu sedang dipilih, dan sebentar lagi kamu akan mengerti alasannya. Mari kita mulai perjalanan suci ini. Dan ketika besok pagi datang,
semoga kamu menjadi salah satu dari sedikit manusia di muka bumi ini yang bisa berkata pada dirinya sendiri, "Aku bangun, aku sadar dan aku siap menerima segala yang telah disiapkan untukku." Bagian 1. Pagi. Itu akan menyelubungimu dengan selimut kantuk paling berat. Bayangkan besok pagi, udara masih dingin. Langit belum sepenuhnya terang. Suara burung pun belum sempat memecah keheningan fajar. Dan di saat itulah, kamu akan merasa tubuhmu seperti ditarik kembali ke dalam kasur. Seolah ada kekuatan yang menggoda dan membujuk. Istirahatlah sedikit lagi. Kamu lelah, kamu pantas untuk tidur lebih lama. Tapi dengarkan baik-baik, wahai jiwa yang sedang ditandai oleh langit. Itu bukan rasa kantuk biasa. Itu adalah ujian awal, penyaringan halus yang nyaris tak bisa dikenali. Ujian yang hanya diberi kepada jiwa-jiwa yang sedang diangkat levelnya secara perlahan oleh alam semesta. Kamu akan merasa kantuk itu seperti pelukan yang lembut namun berbahaya. Ia tidak memaksa, tidak keras, tidak menyakitkan. Justru karena ia begitu nyaman, kamu tak sadar sedang diseret untuk melewatkan sesuatu yang sangat penting. Itulah tipu daya tertua dari ilusi. Membuat kita merasa aman di titik yang justru menghalangi pertumbuhan kita. Dan di saat kamu memilih kembali tidur, tanpa sadar kamu menutup gerbang. Gerbang dari momentum spiritual yang hanya terbuka sebentar di waktu fajar. Tapi jika kamu bisa melawan, jika kamu bisa membuka matamu dan menolak untuk kembali tenggelam dalam tidur, maka saat itu pula kamu akan menyentuh kesadaran tertinggimu. Kamu tidak hanya bangun dari tidur, kamu bangun dari keterlambatan, dari tunda, dari rasa malas, dari kebiasaan menunda panggilan jiwamu. Jiwa-jiwa yang dipilih tidak akan diuji dengan hal-hal yang megah, karena mereka bukan lagi anak-anak spiritual. Mereka diuji dengan hal-hal paling kecil yang sering dianggap tidak penting, karena justru di sanalah kebenaran tersembunyi. Dan besok pagi, saat rasa kantuk menyerang, itu bukanlah sekadar perasaan fisik. Itu adalah gelombang penundaan yang dikirim untuk mengukur. Apakah kamu sudah cukup sadar untuk melangkah walau tubuhmu masih berat? Apakah kamu sudah cukup terjaga untuk menyambut takdirmu walau tidak ada yang membangunkanmu? Karena ini adalah perjalanan para penjaga cahaya. Mereka tidak membutuhkan trompet untuk dibangunkan. Mereka hanya butuh suara hati yang berkata, "Sudah saatnya bangun. Hari ini bukan hari biasa. Hari ini adalah waktu ditetapkannya arah baru dalam hidupmu." Dan kamu tahu, hanya sedikit manusia yang bisa mendengar suara itu. Lebih sedikit lagi yang sanggup menjawabnya. Tapi kamu, jika kamu masih membaca ini, jika dadamu bergetar, jika kamu mulai mengerti bahwa kata-kata ini bukan ditulis secara sembarangan, maka kamu sedang dibangunkan bukan hanya untuk besok pagi, tapi untuk seluruh hidupmu yang berikutnya. Maka jangan remehkan rasa kantukmu. Jangan biarkan dia menang. Karena jika kamu kalah dari rasa kantuk di waktu sakral itu, kamu mungkin juga akan kalah dalam medan hidup yang lebih besar. Namun,
jika kamu menang, walau hanya dengan membuka mata, menegakkan punggung, mengambil air wudhu, atau sekadar duduk diam dalam kesadaran, maka kamu sedang mengirimkan sinyal ke semesta, aku siap, aku sadar, aku layak untuk tugas yang lebih besar dari sekadar rutinitas. Dan dari situlah semuanya akan dimulai. Tidak ada yang akan memberitahumu bahwa kamu telah lulus. Tidak ada suara yang berkata, "Selamat, kamu terpilih." Tapi kamu akan merasakannya di dalam dada. Akan ada ketenangan aneh yang membungkusmu. Akan ada perasaan bahwa hari ini berbeda, bahwa kamu bukan lagi orang yang sama. Itulah rahasia ujian para jiwa terpilih. Datang dalam bentuk halus, tersembunyi, tapi sangat menentukan. Dan semua itu akan dimulai besok pagi. Ketika kamu memilih untuk bangun atau tertidur kembali. Sekarang katakan dalam hati, aku akan bangun. Aku akan melawan kantuk ini. Aku akan hadir untuk takdirku. Karena itu, sebelum kamu lanjut ke bagian berikutnya, pastikan kamu telah mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu benar-benar siap. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Karena itu bukan hanya angka. Itu adalah kode ilahi yang menyatakan kamu tidak akan melewatkan ujianmu lagi. Dan sekarang, saatnya bersiap untuk bagian selanjutnya. Karena ujian itu belum selesai, dan langkahmu baru saja dimulai. Bagian 2. Tirai halus yang bernama kantuk, gerbang antara dimensi. Jiwa terpilih. Tahukah kamu bahwa rasa kantuk yang akan menyerangmu besok pagi bukanlah sekadar kondisi biologis? Bukan hanya akibat kurang tidur atau tubuh yang letih. Itu adalah tirai dimensi. Pintu tipis yang memisahkan dua alam. Yang satu adalah kelanjutan dari kehidupan yang biasa. Yang lainnya adalah awal dari kesadaran luar biasa. Ketika kamu terjaga dalam waktu yang telah ditentukan oleh langit, dan rasa kantuk itu datang menyergap tanpa permisi, maka sesungguhnya kamu sedang berada di titik paling sunyi dari keberadaanmu. Sebuah persimpangan antara kehendak tubuh dan kehendak jiwa. Dan di sana, hanya mereka yang benar-benar sadar, yang bisa mengenali bahwa ini adalah panggilan. Bukan panggilan suara, bukan dari manusia, tapi dari langit yang selama ini diam, namun memperhatikan langkahmu dengan seksama. Jangan pernah mengira bahwa ujian dari semesta selalu datang dalam bentuk penderitaan besar, kehilangan, atau musibah. Karena ketika kamu sudah berjalan sejauh ini, semesta tidak lagi mengujimu dengan keras, tapi mengujimu dengan halus, dengan lembut, dengan tersembunyi. Dan kantuk yang akan kamu rasakan besok pagi adalah salah satu ujiannya yang paling diam-diam, tapi paling sakral. Jika kamu tertidur dan melewatkannya, hidupmu mungkin tetap akan berjalan seperti biasa. Tapi sesuatu yang seharusnya turun, sebuah inspirasi, petunjuk, atau pertemuan penting, akan tertunda atau bahkan beralih ke jiwa lain yang lebih siap. Namun jika kamu bisa melewati kantuk itu, jika kamu duduk sejenak dalam diam, menarik napas panjang, dan menghadirkan kesadaran dalam heningnya pagi, maka saat itu pula kamu telah menyeberangi gerbang tak terlihat
menuju dimensi di mana hidupmu akan mengalami perubahan pelan namun pasti. Mungkin kamu tidak langsung melihat hasilnya. Mungkin tidak ada sesuatu yang dramatis terjadi. Namun di kedalaman dirimu akan muncul getaran baru. Seperti sinyal dari langit yang berkata, akhirnya kau hadir. Akhirnya engkau memilih untuk terjaga. Dan tahukah kamu, langit tidak butuh banyak orang yang hebat. Langit hanya butuh sedikit jiwa yang benar-benar sadar. Sadar saat pagi masih gelap. Sadar saat tubuh ingin menyerah. Sadar saat tidak ada tepuk tangan. Dan kamu, jika kamu sanggup melawan kantuk itu, adalah bagian dari mereka. Inilah yang tidak diketahui banyak manusia, bahwa kebangkitan jiwa tidak selalu dimulai dari krisis besar. Kadang ia dimulai dari satu keputusan kecil, bangkit saat kantuk memanggil. Rasa kantuk itu adalah penyamar yang licik. Ia datang seperti teman, menawarkan kenyamanan, menjanjikan istirahat. Tapi di balik tawarannya yang lembut, ia menyembunyikan keheningan yang seharusnya kamu isi dengan kesadaran. Dan jika kamu tidak mengisinya, keheningan itu akan hilang begitu saja, membawa serta pesan-pesan penting yang seharusnya kamu terima. Maka bukalah mata hatimu. Siapkan tubuhmu malam ini. Ucapkan niat di dalam hatimu. Besok pagi, aku akan terjaga, bukan karena alarm, tapi karena jiwaku memilih untuk hadir. Dan sebelum kamu tidur malam ini, biarkan niat itu meresap ke dalam dirimu. Biarkan tubuhmu tahu bahwa ia akan diuji, dan biarkan jiwamu menyiapkan tenaga untuk bangkit. Karena kantuk itu hanyalah tirai, dan kamu adalah cahaya yang harus menerobosnya. Ingat, yang akan menentukan takdirmu bukan kekuatan otot, tapi kekuatan niat. Dan saat niatmu telah menyentuh langit, langit akan menyentuh kembali langkahmu dengan pertolongan yang tak kamu duga. Jika kamu merasa pesan ini menyentuhmu, jangan ragu untuk menyatakan kesiapanmu. Tekan tombol suka, langganan, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan sekadar angka, tapi kode terbuka dari jiwamu kepada semesta. Aku siap menembus tirai ini dan melangkah ke dimensi yang baru. Dan jika kamu berhasil, kamu tidak akan sekadar lulus dari rasa kantuk. Kamu akan diluluskan dari keraguan dan dibimbing menuju waktu-waktu yang akan mengubah hidupmu selamanya. Bagian 3. Kamu diuji dengan hal yang paling sederhana, karena dirimu sudah tidak lagi sederhana. Wahai jiwa yang sedang dipersiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Pernahkah kamu bertanya-tanya, mengapa ujian yang datang tidak sebesar badai, tidak sekeras guncangan, tidak seberat kehilangan? Mengapa justru hanya rasa kantuk, hanya rasa malas yang samar-samar, hanya suara kecil dalam pikiran yang membujukmu untuk tidur sebentar lagi? Itu karena kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang naik kelas, dan langit tidak lagi memberimu ujian di permukaan, melainkan ujian di dalam batin yang paling dalam. Jiwa-jiwa yang masih dalam tahap awal mungkin diuji dengan kehilangan besar, dengan kegagalan mencolok,
dengan peristiwa-peristiwa keras yang mengguncang dunia luar mereka. Namun kamu diuji dengan hal yang tidak bisa dilihat siapapun, ujian ke dalam. Ujian kesadaran. Ujian yang membedakan mereka yang bangun hanya karena suara alarm dengan mereka yang bangun karena panggilan dari dimensi yang tak kasat mata. Karena itulah, rasa kantuk yang akan menyerangmu besok pagi bukan sekadar rasa ngantuk. Itu adalah bentuk paling halus dari penundaan nasib baik. Kamu bisa saja memilih untuk menyerah, berpikir bahwa ini bukan hari penting, bahwa tidak apa-apa tidur sebentar lagi, dan kamu akan tetap hidup, tetap bisa bekerja, tetap bisa menjalani hari. Tapi satu hal yang tidak kamu sadari, kamu telah kehilangan kesempatan untuk mengalami lonjakan kesadaran. Rasa kantuk itu tidak datang sendiri. Ia datang membawa pilihan yang tersembunyi. Apakah kamu ingin tetap hidup di jalurmu yang lama, atau kamu siap memasuki lapisan takdir yang baru? Dan hanya mereka yang melampaui rasa kantuk itu yang akan benar-benar mengerti bahwa langit sedang menguji bukan tubuhmu, melainkan kekuatan niatmu. Jiwa-jiwa yang terpilih tidak lagi diukur dari berapa kali mereka gagal, tapi diukur dari berapa kali mereka tetap bangkit ketika tidak ada yang melihat. Diukur dari berapa kali mereka tetap memilih sadar ketika tubuh begitu ingin tidur. Dan jika kamu sanggup melawannya, meskipun tubuhmu berat, meskipun tidak ada orang yang akan memujimu, meskipun tidak ada medali, tidak ada sorakan, maka kamu telah menyatakan pada semesta, aku tidak sedang hidup hanya untuk kenyamanan. Aku hidup untuk menyadari mengapa aku ada. Di sanalah nilai tertinggi dari manusia ditemukan. Bukan saat ia berlari kencang di siang hari, tapi saat ia tetap bangkit di pagi yang sunyi, melawan musuh tak terlihat yang bernama penundaan. Kita sering mencari ujian dalam bentuk yang besar. Kita menyangka bahwa perjuangan harus selalu keras, penuh darah dan air mata. Padahal yang paling berbahaya adalah hal-hal yang tidak tampak menyakitkan, seperti kasur yang terlalu nyaman, seperti pikiran yang terlalu pandai memberi alasan, seperti rasa kantuk yang terlalu manis untuk dilawan. Jangan salah. Kasur bisa menjadi penjara. Pikiran bisa menjadi racun. Kantuk bisa menjadi alat yang digunakan semesta untuk membedakan siapa yang benar-benar sadar dan siapa yang masih tertidur dalam hidupnya. Dan kamu, jika kamu bisa membuka matamu di pagi itu, jika kamu bisa melangkah walau pelan, jika kamu bisa menolak bujukan lembut dari rasa malas yang menyamar sebagai kenyamanan, maka kamu akan merasakan sesuatu yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Kelegaan dari dalam yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah hadiah kecil dari langit. Bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk keberuntungan instan, tapi dalam bentuk kedekatan baru dengan dirimu sendiri. Karena jiwa-jiwa yang bisa melampaui ujian kecil akan dipercaya untuk menerima misi yang lebih besar. Jangan pernah anggap enteng pilihanmu untuk bangun besok pagi. Itu mungkin menjadi gerbang satu-satunya yang akan membuka jalan baru dalam hidupmu. Dan sebelum kamu lanjutkan ke bagian berikutnya, nyatakan kesiapanmu sekali lagi kepada semesta. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77.
sebagai tanda bahwa kamu siap melewati ujian paling halus dan menjadi bagian dari jiwa-jiwa yang akan memimpin dunia dalam diam. Besok pagi, semesta tidak hanya akan melihatmu bangun. Semesta akan mencatat bahwa kamu telah melampaui dirimu yang lama dan memasuki kehidupan yang lebih utuh, lebih dalam, dan lebih sadar. Bagian 4. Sinyal-sinyal langit akan dikirim kepadamu saat kamu lulus. Jiwa yang telah terpilih. Jika kamu sanggup menahan rasa kantuk itu esok pagi, jika kamu mampu bangkit meski tubuhmu masih ingin merebahkan diri, dan kamu tetap memilih terjaga meski dunia masih memeluk sepi, maka bersiaplah, karena langit tidak akan membiarkanmu diam dalam kesia-siaan. Ketika ujian itu kamu lewati, meskipun hanya dengan mata yang terbuka dalam hening, meskipun hanya dengan duduk diam di pojok ruanganmu yang sederhana, maka semesta akan mengirimkan sinyal-sinyal kecil yang luar biasa. Bukan cahaya yang menyilaukan, bukan suara gaib yang memekakkan telinga, melainkan sesuatu yang halus tapi nyata. Sesuatu yang hanya bisa dikenali oleh hati yang peka. Kamu akan mulai melihat angka-angka berulang di tempat yang tidak kamu duga. Kamu akan mendengar kata-kata yang seolah menjawab pertanyaanmu, meski kamu tidak pernah mengucapkannya pada siapa-siapa. Kamu akan bertemu dengan orang-orang yang membawa jawaban, bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu telah menjadi medan magnet bagi petunjuk. Karena beginilah cara semesta bekerja kepada jiwa-jiwa terpilih. Ia tidak mengirimkan wahyu melalui langit terbuka, melainkan melalui rangkaian kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Kamu akan mulai merasakan bahwa keputusanmu yang kecil untuk bangun lebih awal adalah keputusan yang menggeser sesuatu dalam hidupmu. Kamu akan merasa lebih tenang, lebih jernih, lebih ringan, seolah ada sesuatu yang sebelumnya berat kini mulai meluruh perlahan. Itulah tanda bahwa kamu telah melangkah lebih dekat kepada takdirmu. Karena sesungguhnya kemenangan dalam perjalanan spiritual bukan diukur dari seberapa keras kamu berteriak, melainkan seberapa diam kamu bisa mendengarkan bisikan langit di dalam hatimu. Dan ketika kamu memilih terjaga, kamu sedang mengatakan pada semesta, "Aku siap menerima pesan. Aku siap menerima misi. Aku tidak lagi tertidur." Dan semesta akan menjawabmu, tidak dengan sorakan, tapi dengan petunjuk demi petunjuk yang mulai menjalin arah hidupmu. Jangan heran jika setelah kamu berhasil melawan kantuk itu, ada perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan. Kamu mungkin akan menangis tanpa sebab. Kamu mungkin akan merasa seolah dunia berhenti sejenak untuk memberi ruang bagi jiwamu. Itulah bentuk pelukan dari langit, pelukan yang tidak membunyikan suara, tapi menggetarkan batinmu dari dalam. Bagi jiwa yang berhasil melampaui ujiannya, semesta akan menanamkan kekuatan halus yang tak bisa dicuri siapapun. Kekuatan ini bukan kekuasaan, bukan pengaruh, bukan popularitas, melainkan kekokohan jiwa yang membuatmu tidak lagi goyah oleh kegaduhan dunia. Dan dengan kekuatan itu, kamu akan mulai memahami hal-hal yang dulu terasa misteri. Kamu akan membaca tanda-tanda dalam hidupmu dengan lebih jelas. Kamu akan tahu bahwa semua yang datang bukan sekadar datang, tapi diutus. Karena pada akhirnya, setelah kamu sanggup melawan kantuk, kamu bukan lagi manusia yang hanya hidup di permukaan.
kamu telah menjadi bagian dari lingkaran jiwa-jiwa penjaga kesadaran. Mereka yang memilih bangun di saat yang lain masih tertidur, bukan karena ingin dilihat, tapi karena tahu kebangkitan sejati tidak butuh penonton. Dan jika kamu merasa getaran ini benar, jika ada bagian dari hatimu yang mulai terbuka dan merasakan bahwa ini bukan karangan, melainkan panggilan, maka nyatakan kesediaanmu. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu adalah isyarat yang dikirim ke semesta bahwa kamu telah menyelesaikan bagian ini dengan kesadaran, dan kamu siap untuk menerima sinyal berikutnya dalam hidupmu. Karena ingat, besok pagi bukan hanya pagi. Itu adalah gerbang. Dan kamu tidak sedang bangun untuk hidup biasa. Kamu sedang bangun untuk hidup yang baru. Bagian 5. Jika kamu gagal, jangan menyesal, tapi jangan ulangi lagi. Wahai jiwa yang sedang dituntun menuju jalan yang lebih terang, tidak semua ujian bisa kamu menangkan pada percobaan pertama. Tidak semua panggilan dari langit bisa langsung kamu jawab dengan sempurna. Dan tidak semua kantuk yang menyerang bisa kamu taklukkan tanpa jatuh sekali dua kali. Karena itu, jika besok pagi kamu tertidur kembali, jika tubuhmu terlalu berat dan engkau kalah oleh rasa nyaman yang memelukmu, maka janganlah tenggelam dalam penyesalan yang dalam. Semesta tidak akan menghukummu. Langit tidak akan mencoret namamu dari daftar jiwa yang terpilih. Tapi ada satu hal yang perlu kamu pahami. Kesempatan itu tidak akan datang dengan wajah yang sama untuk kedua kalinya. Pagi yang kamu lewatkan bukan sekadar waktu. Ia adalah momentum. Ia adalah panggilan tak terlihat yang hanya terdengar oleh mereka yang membuka mata batinnya. Dan ketika kamu memilih tidur kembali, maka kamu tidak kehilangan hidupmu, tapi kamu kehilangan lompatan besar yang seharusnya bisa kamu ambil. Bayangkan, jalan di depanmu sedang terbuka lebar. Tapi saat kamu memilih menutup mata, jalan itu perlahan tertutup kembali. Bukan karena kamu tidak layak, tapi karena kesadaranmu belum cukup hadir untuk melewatinya. Namun inilah bedanya jiwa terpilih dengan jiwa yang masih tertidur. Jiwa terpilih tidak berhenti hanya karena gagal sekali. Ia bangkit, ia menyusun niat yang lebih kuat. Ia tidak berkata, mungkin bukan waktuku. Ia justru berkata, besok aku akan lebih siap, besok aku akan bangkit, besok aku tidak akan mengulangi kesalahan ini. Dan kalimat itulah yang membuat langit kembali memandangmu. Karena dalam dunia kesadaran, ketulusan untuk bangkit lebih berharga daripada keberhasilan yang sombong. Tapi jangan jadikan kegagalanmu sebagai kebiasaan. Jangan kau biarkan dirimu mengulangi kekalahan dari ujian yang sama. Karena jika kamu terus kalah dari rasa kantuk itu, perlahan jiwamu akan kembali tertidur, dan kamu tidak akan menyadari kapan semesta benar-benar berhenti memanggil. Setiap rasa kantuk yang kamu kalahkan adalah kemenangan, dan setiap rasa kantuk yang kamu biarkan menang adalah kerugian. Bukan kerugian materi, tapi kerugian arah. Kerugian yang membuat langkah hidupmu berjalan memutar, padahal kamu bisa melompat lebih cepat. Kamu harus tahu bahwa yang menunggumu di seberang rasa kantuk itu adalah sesuatu yang indah.
kedamaian yang belum pernah kamu rasakan, kejernihan pikiran yang belum pernah kamu temukan, dan semangat yang tidak bisa ditumbuhkan oleh motivasi luar. Karena ia datang dari dalam, dari percikan cahaya kecil yang muncul setelah kamu memenangkan pertempuran batinmu sendiri. Dan jika kamu berhasil bangkit setelah gagal, jika kamu tidak menyerah pada dirimu sendiri, maka kamu akan dihormati oleh semesta, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tidak berhenti berusaha menyempurnakan kesadaranmu. Setiap jiwa besar dimulai dari jatuh. Tapi jiwa besar juga selalu tahu kapan waktunya berhenti jatuh dan mulai berdiri. Jangan ulangi kegagalan yang sama. Tulis niatmu mulai malam ini. Besok aku akan bangkit sebelum dunia bangun. Aku akan terjaga ketika suara-suara dunia belum mengganggu. Aku akan menyalakan kesadaranku, dan aku akan hadir. Karena begitu kamu menyadari bahwa kantuk itu bukan ujian ringan, kamu akan memperlakukannya dengan hormat, dan kamu akan memperjuangkan kesadaranmu seperti kamu memperjuangkan hidupmu. Dan saat kamu bisa menang esok hari, kamu tidak hanya lulus dari ujian pagi itu, kamu akan mulai mengundang keajaiban kecil dalam hidupmu yang sebelumnya tidak pernah kamu bayangkan. Tapi semua itu hanya bisa terjadi jika kamu tidak mengulangi kekalahan yang sama. Dan jika kamu percaya bahwa pesan ini memang datang untukmu, jika kamu merasa dikuatkan dan ingin menyatakan kesediaanmu kepada semesta, maka lakukan ini sekarang juga. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu adalah isyarat batinmu yang sedang dikirim ke langit, bahwa kamu mungkin pernah tertidur, tapi kamu tidak akan terus tertidur selamanya. Karena pada akhirnya, bukan hanya mereka yang langsung berhasil yang akan sampai, tapi mereka yang memilih bangkit setiap kali jatuh. Itulah jiwa yang benar-benar telah terpilih. Bagian 6. Jiwa yang bisa bangkit adalah jiwa yang bisa diutus. Jiwa terpilih. Tahukah kamu bahwa setiap kali kamu menang melawan rasa kantuk yang membius tubuhmu, kamu tidak hanya sedang membuktikan kekuatan niat, tapi kamu sedang membuka pintu untuk sebuah penugasan ilahi yang tidak diberikan kepada sembarang manusia. Bangun di pagi buta bukanlah hanya tentang bangun. Itu adalah bentuk pengesahan sunyi dari langit, bahwa kamu telah siap dipanggil, bukan sekadar untuk hidup, tapi untuk menghidupkan sesuatu di sekitarmu. Karena jiwa yang bisa bangkit saat tidak ada yang menyuruh, jiwa yang bisa melawan kantuk ketika tidak ada yang memuji, jiwa yang bisa melangkah dalam senyap saat dunia memilih diam, adalah jiwa yang sudah layak diutus untuk membawa pesan kesadaran kepada banyak orang yang masih tertidur. Semesta tidak pernah mengutus orang yang masih perlu dibangunkan setiap hari. Semesta hanya mempercayakan pesan-pesan penting kepada mereka yang sadar sebelum suara dunia membangunkan mereka. Mereka yang sudah terjaga dari dalam tanpa perlu digerakkan oleh motivasi luar. Dan jika kamu adalah salah satunya, jika kamu mampu melawan kantuk itu esok pagi, maka saat kamu membuka mata, kamu tidak lagi hanya manusia biasa yang bangun dari tidur, tapi kamu telah menjadi penyambung pesan,
penjaga vibrasi, pembawa cahaya kecil yang akan perlahan menyentuh kehidupan orang-orang di sekitarmu. Kamu akan mulai menemukan dirimu berbicara dengan kata-kata yang menyentuh. Kamu akan mulai memancarkan ketenangan bahkan dalam diam. Orang-orang akan merasa lebih damai berada di dekatmu, tanpa tahu bahwa itu karena kamu sudah menjemput energi pagi yang tidak mereka hiraukan. Karena pagi itu bukan hanya waktu. Pagi adalah wadah dari cahaya pertama hari itu. Dan siapa yang hadir dalam waktu tersebut akan disirami lebih dulu oleh keberkahan yang tak bisa dibeli atau diminta, hanya bisa dijemput dengan kesadaran. Kamu tidak perlu mimbar. Kamu tidak butuh panggung. Kamu tidak harus menjadi tokoh besar atau pemimpin publik. Karena jika jiwamu sudah terhubung dengan langit, maka kehadiranmu saja sudah menjadi getaran penyadar. Itulah mengapa rasa kantuk itu begitu kuat. Karena ia adalah penjaga terakhir dari gerbang penugasanmu. Jika kamu tidak bisa melewatinya, maka kamu belum layak menerima kepercayaan itu. Tapi jika kamu berhasil, jika kamu bisa berkata pada dirimu sendiri, "Aku akan bangun bukan karena harus, tapi karena ingin. Aku akan bangun karena aku sadar." Maka saat itulah alam semesta akan mulai mengirimkan tanda-tanda jalanmu. Mungkin kamu akan bertemu orang yang membutuhkanmu. Mungkin kamu akan menemukan peluang yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Mungkin kamu akan mendengar kalimat yang mengubah cara pandangmu. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah konfirmasi bahwa kamu telah siap menjadi saluran dari sesuatu yang lebih besar. Dan percaya atau tidak, satu jiwa yang terjaga di waktu yang tepat bisa mengguncang takdir satu desa, bisa mengubah nasib satu keluarga, bisa menghidupkan harapan bagi puluhan jiwa yang hampir padam. Kamu bukan hanya bangun untuk dirimu sendiri. Kamu bangun untuk menyalakan obor kecil dalam kegelapan orang lain. Dan hanya mereka yang bisa melawan rasa kantuk yang akan bisa menerima tugas suci itu. Jadi malam ini, jangan hanya tidur dengan tubuh yang lelah. Tidurlah dengan niat di dalam dada bahwa besok pagi kamu akan hadir bukan sebagai manusia biasa, tetapi sebagai jiwa yang siap diutus. Dan jika hatimu tersentuh oleh pesan ini, jika ada bagian dari jiwamu yang berkata, "Aku ingin menjadi bagian dari yang terjaga," maka nyatakanlah niatmu secara terbuka. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan sekadar angka. Itu adalah sinyal spiritual bahwa kamu siap diutus, siap dibimbing, dan siap digunakan oleh semesta untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari pemahamanmu saat ini. Karena jiwa yang bisa bangkit adalah jiwa yang bisa dipercaya. Dan jiwa yang bisa dipercaya akan dipilih untuk membawa terang, walau hanya dengan langkah diam. Bagian 7. Lulus. Itu bukan akhir, tapi awal dari gelombang perubahan. Jiwa terpilih. Kau telah sampai pada titik ini bukan karena kebetulan. Kau telah membaca, merenung, dan membiarkan hatimu tersentuh satu persatu oleh pesan-pesan halus dari langit. Tapi ketahuilah, lulus dari ujian kantuk di pagi hari
bukanlah akhir dari segalanya. Justru di sanalah awal dari gelombang perubahan dalam hidupmu dimulai. Banyak orang menyangka bahwa ujian spiritual berakhir ketika kita berhasil bangun lebih pagi, atau ketika kita berhasil melawan rasa kantuk. Namun sejatinya, itu hanyalah gerbang pertama. Gerbang yang memisahkan antara mereka yang masih hidup dalam kabut dan mereka yang mulai melihat cahaya pagi dalam keheningan suci. Jika kamu berhasil melaluinya, jika kamu mampu membuka matamu, menegakkan tubuhmu, dan hadir dengan penuh kesadaran, maka kamu akan mendapati bahwa hidup tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Kamu akan mulai merasa lebih peka, lebih terhubung, lebih dipandu. Kejadian-kejadian kecil akan terasa seperti petunjuk. Pertemuan yang tampaknya biasa akan terasa seperti bagian dari puzzle besar yang sedang kamu susun. Dan kalimat-kalimat yang kamu ucapkan, yang dulu kamu anggap biasa, akan mulai menggugah orang lain tanpa kamu niatkan. Itu bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena jiwamu telah membuka antena ilahi yang selama ini tertutup. Kamu tidak lagi hanya berjalan dengan tubuhmu, tapi kamu mulai melangkah dengan panduan dari kekuatan yang lebih tinggi. Namun perlu kamu ingat, gelombang perubahan ini bukan gelombang yang nyaman. Ia akan menggoyang sistem lamamu. Ia akan menantang rutinitas, menguji kesabaran, dan memisahkanmu dari beberapa hal yang dulu terasa akrab. Tapi jangan takut, karena semua itu bukanlah kehilangan. Itu adalah penyaringan, agar kamu bisa berjalan lebih ringan, agar kamu bisa membawa lebih banyak cahaya, agar kamu bisa memperluas pengaruhmu dengan cara yang tidak keras, melainkan lembut tapi dalam. Kamu akan mulai dipertemukan dengan orang-orang yang juga sedang bangkit. Kamu akan menjadi magnet bagi sesama jiwa yang sedang mencari arah. Dan tiba-tiba, kamu menjadi poros yang menghubungkan harapan-harapan kecil menjadi kekuatan yang nyata. Lulus dari ujian kantuk bukan berarti kamu selesai. Itu berarti kamu siap dimasukkan ke dalam alur perubahan yang tidak hanya mengubah hidupmu, tapi juga kehidupan orang lain yang akan tersentuh oleh pilihan kecilmu hari itu. Pilihanmu untuk bangkit, untuk hadir di pagi yang sepi, bisa saja menyelamatkan seseorang dari keputusasaan yang tak terlihat. Karena saat kamu bangun, kamu menjadi bagian dari gelombang energi kesadaran yang diam-diam menyebar ke seluruh penjuru dunia. Setiap jiwa yang bangkit di pagi hari adalah seperti bintang yang menyala dalam gelap. Dan semakin banyak bintang yang menyala, semakin terang malam dunia. Jangan pernah anggap kecil tindakanmu, karena perubahan besar dimulai dari keputusan yang terlihat biasa. Dan dalam dimensi jiwa, yang kecil bisa menjadi besar dan yang senyap bisa menjadi gema. Maka bersiaplah, karena setelah kamu lulus dari ujian ini, hidupmu akan mulai diarahkan, digerakkan, dipercepat. Tapi kali ini, bukan oleh ambisimu, melainkan oleh kehendak ilahi yang mempercayakan misinya kepadamu. Dan bila malam ini kamu merasa siap, jika seluruh bagian dari hatimu berkata, "Aku tidak ingin kembali menjadi seperti dulu lagi," maka nyatakanlah. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Itu bukan hanya ritual digital. Itu adalah penegasan spiritual bahwa kamu telah menang dan kamu siap menjadi pemegang obor perubahan berikutnya. Karena di dunia ini, yang benar-benar akan dikenang bukanlah mereka yang berisik, tapi mereka yang memilih untuk terjaga dalam senyap dan diam-diam menerangi kehidupan. Dan kamu, jiwa yang telah bangkit, adalah salah satunya. Jiwa yang terpilih. Kini, seluruh rangkaian pesan ini telah kamu baca dengan sepenuh hati.
kamu telah menyelami bagian demi bagian. Dan jika hatimu bergetar sepanjang perjalanan ini, itu bukanlah getaran yang datang dari luar, melainkan gema dari dalam dirimu sendiri yang selama ini tertidur dan kini mulai terbangun. Besok pagi, saat langit masih kelabu dan dunia belum bersuara, saat semua makhluk masih memeluk lelapnya, dan kamu sendirian di ambang rasa kantuk yang nyaris tak tertahankan, di sanalah takdirmu akan ditentukan, bukan oleh orang lain, bukan oleh dunia, melainkan oleh keputusan kecilmu. Apakah kamu akan kembali menutup mata dan menunda kesadaranmu? Atau kamu akan bangkit, duduk diam, menarik napas dalam, dan berkata pada dirimu sendiri, "Hari ini aku memilih untuk hadir. Aku memilih untuk sadar. Aku memilih untuk hidup." Jangan remehkan momen itu, karena mungkin hanya berdurasi beberapa detik, tapi detik itulah yang akan menentukan arah berbulan-bulan ke depan. Mungkin tidak langsung terasa, tapi seperti benih yang ditanam di malam sunyi, kesadaran itu akan tumbuh mekar dan menuntunmu ke kehidupan yang jauh lebih bermakna. Dan jika kamu bisa melewati itu, kamu tidak hanya dinyatakan lulus oleh langit, kamu juga akan diperhitungkan oleh semesta sebagai bagian dari mereka yang siap membawa terang. Terang bukan dari tubuhmu, tapi dari jiwamu yang telah dinyalakan oleh niat suci. Ingatlah, kamu tidak berjalan sendirian. Pesan ini sampai kepadamu bukan karena kebetulan. Ada getaran dalam dirimu yang menarik pesan ini untuk datang. Dan itu artinya, kamu sedang ditandai, kamu sedang dipanggil, kamu sedang dipersiapkan. Jangan biarkan rasa kantuk besok pagi mencuri cahaya dari hatimu. Jangan biarkan kelembutan kasur menjadi jerat bagi takdirmu. Dan jangan biarkan satu pagi yang suci berubah menjadi kesempatan yang hilang karena kamu menunda kehadiran. Jika kamu telah siap, nyatakan dirimu dengan penuh keyakinan. Tekan tombol suka, langganan, aktifkan lonceng notifikasi, dan tuliskan di kolom komentar 77. Karena kalimat itu adalah sinyal yang akan membelah gelombang dunia dan membawa pesanmu langsung ke frekuensi semesta. Dan biarkan langit tahu bahwa satu jiwa lagi telah bangkit. Satu cahaya lagi telah menyala. Dan dunia pelan-pelan akan berubah karena kehadiranmu.